Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur semata-mata milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa curahkan pada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an iyaratihi. Setiap kita adalah pemimpin dan nantinya setiap pemimpin akan bertanggung jawab atas apa yang sudah ia pimpin di dunia ini. Seorang presiden, dia adalah pemimpin bagi menterinya, bagi orang-orang yang ada di bawahnya, dan bagi seluruh rakyat dalam negara tersebut. Seorang DPR, seorang menteri, seorang bupati, seorang camat, seorang lurah, seorang kepala dusun, seorang RT, dan kita sendiri seorang kepala rumah tangga. Maka kita semuanya adalah pemimpin, dan nantinya kita akan bertanggung jawab atas apa yang sudah kita lakukan terhadap jabatan kita, terhadap apa yang sudah diamanahkan kepada kita, dan terhadap orang-orang yang berada di bawah kita. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, sesungguhnya penglihatan, sesungguhnya hati, dan semua organ tubuh kita ini akan meminta pertanggungjawaban kita. Ketika nanti mulut dikunci tidak bisa bicara, ketika semuanya sudah tidak bisa apa-apa, maka organ tubuh kita akan bicara sesuai apa yang sudah kita kerjakan, sesuai apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Maka marilah kita bermohon kepada Allah agar kita diberikan petunjuk, agar kita diberikan jalan lurus untuk membimbing organ tubuh kita. Nah, barangkali ada di antara kita yang kebetulan diamanahi menjabat sebagai presiden misalnya, atau sebagai kepala bupati, atau sebagai camat, atau sebagai lurah, atau sebagai kepala rumah tangga, maka sudah pasti kewajiban kita double. Minimal ada 3 kewajiban yang nantinya akan dibebankan kepada kita, yang semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Yang pertama, kita akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang bisa jadi karena kita seorang presiden, bisa jadi karena kita seorang lurah, bisa jadi karena kita seorang camat. Dan yang nomor 2 adalah karena kita sebagai kepala rumah tangga yang nantinya istri, anak, dan isi dari keluarga itu akan menjadi tanggung jawab kita. Kemudian yang ketiga, sebagai pribadi kita akan bertanggung jawab terhadap mata. Digunakan apa ketika di dunia ini, untuk melihat apa, yang baik atau yang buruk. Kemudian telinga, apakah digunakan untuk mendengar yang baik ataukah yang buruk. Kemudian hidung kita,
Apakah digunakan untuk mencium sesuatu yang baik ataukah sebaliknya? Lalu mulut kita, apakah mulut kita menyakiti orang lain ataukah mulut kita berguna bagi orang lain, menasihati mereka, bertutur baik kepada mereka, sehingga kata-kata kita bermanfaat kepada orang lain, bisa ditiru orang lain, dan menjadikan kebaikan nilai pahala yang selalu mengalir. Kemudian tangan kita, apa yang sudah diambil oleh tangan kita dan apa yang sudah diberikan oleh tangan kita, apakah itu baik ataukah itu buruk, nantinya juga akan menentukan langkah kita. Kemudian kaki kita, apakah kaki ini digunakan untuk melangkah ke masjid, apakah kaki ini digunakan untuk melangkah ke majelis taklim, ataukah kaki ini membawa kita ke dalam hal-hal yang negatif, tempat maksiat lah, tempat perjudian lah, tempat-tempat yang sifatnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah pasti nanti semuanya kita yang akan menanggung akibatnya. Lalu pikiran kita, lalu hati kita, apakah semuanya sudah baik ataukah justru sebaliknya? Nah teman-teman sekalian, mudah-mudahan jikalau Allah memberikan amanah kepada kita berupa jabatan, kita menggunakan sebaik-baiknya amanah itu untuk kepentingan umat, untuk kepentingan bersama, dan bukan untuk mencari keuntungan pribadi, sehingga nantinya tanggung jawab kita tidaklah begitu berat ketika Allah meminta pertanggungjawaban kelak. Lalu sebagai seorang imam di dalam rumah tangga, mudah-mudahan kita bisa membimbing keluarga kita, kita bisa mengarahkan keluarga kita, bisa menuntun orang-orang yang berada di naungan kita menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk membimbing semua indera, semua organ tubuh yang kita miliki menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan yang diridhoi, jalan yang lurus, dan jalan yang sesuai dengan fitrahnya manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.